Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan mencoba belajar kembali dengan backtest ya, belajar di chart yang sudah terjadi dan kita random. Bisa gak kita membaca apa yang sudah terjadi seperti itu. Dan di sini kita lihat di time frame H4 di gold, harga saat ini sedang berada di extreme order block. Lalu bagaimana menyikapi hal seperti ini? Maka kita akan melihat apakah order block yang saat ini sedang harga pijaki ini mampu memetalkan harga. Artinya apakah order block ini valid? Nah, bagaimana cara menentukan bahwa order block itu valid atau enggaknya? Nah, begini guys. Yang pertama kita lihat bahwa sebelumnya di sini kita lihat sudah ada change of character ya. Ini sudah di break, artinya yang sebelumnya ada tren turun ya kan, ada tren turun di sini, tren di sini turun, kemudian sampai berada di level terendah dan kemudian balik lagi naik ya kan, sampai high terakhir ini di break ya kan. Ini namanya change of character, kemudian disusul dengan break of structure bos di sini ya kan. Ini artinya memang ada peluang bahwa harga akan melakukan reversal. Meskipun dalam konteks ini reversalnya itu masih internal, artinya selama dia tidak break nanti naiknya swing terakhir di H4 ya, swing mayornya, maka ya dia naiknya hanya sebatas koreksi, namun ini akan menjadi sebuah tren naik dalam konteks internal seperti itu ya. Oke, di sini artinya ada order block dan di sini saya melihat ada dua order block. Nah, lalu yang mana order block yang akan kita pakai? Oh, bukan yang ini. Nah, ini di sini ini ada the last candle sell ya kan. Ini adalah candle terakhir sell sehingga kemudian harga naik setelah itu. Nah, namun kalau kita lihat di sini ini sudah ada shadow ya. Sudah ada shadow, artinya candle ini ya kan, candle order block itu sudah enggak fresh ya. Ini ya, ini sudah enggak fresh. Lalu mana yang fresh? Nah, di sini guys, di sini ini ada hidden order block atau hidden demand ya kan. Nah, ini ada hidden demand, saya coba kasih, bisa enggak di koordinatnya ini kayak ray gitu ya, apa ya, extend ray. Oke, nah seperti ini. Nah, saya melihat bahwa yang itu lebih fresh karena apa, di atasnya sini nih, di sini ya kan, belum ada candle yang masuk ke sini, belum ada candle yang menyentuh zone ini ya kan. Oke, dan kalau kita lihat di sini masih menyisakan yang namanya imbalance. Jadi ruang antara blok sama shadow terakhir ini adalah imbalance. Ya, itu adalah imbalance. Nah, kemudian kalau kita lihat ya kan di sini itu ya, syarat pertama order block itu valid, maka dia harus ada diikuti namanya imbalance. Kemudian setelah ada imbalance, nah di sini harus ada namanya liquidity. Dan ini adalah liquidity equal low. Artinya memang zone ini adalah mantap, menurut saya ini mampu mementalkan harga. Cuman nanti terpentalnya sampai mana ya kita nggak tahu ya kan. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara entry-nya? Nah, cara entry-nya, jadi itu ya, caratannya adalah order block yang kita pakai adalah ketika order block itu mampu mengarahkan harga, membuat change of character, lalu disusul dengan
break obstructor, kemudian menyisakan yang namanya imbalance, dan setelah imbalance ada area liquidity atau jebakan ya. Oke. Nah, sekarang harga sudah masuk. Nah, ini harga sekarang sudah masuk, dan di sini kalau kita lihat dia melebihi, tapi melebihinya ini hanya shadow. Oke, kalau sudah seperti ini kita turun time frame ke time frame H1. Kita lihat. Nah, kita bisa menggunakan sinyal ini. Di sini ada dominan candle, kita tunggu dia break, kemudian setelah break kita buy, atau nanti kita bisa turun lagi ke time frame M15 untuk mencari konfirmasinya. Oke, seperti itu. Nah, kita turunkan dulu, kita lihat apa yang terjadi, dan sekarang sudah break. Dan ketika break di sini, ini kita bisa langsung ikut buy, dengan target di mana? Nah, pakai ini di area 161 sampai 261. Coba kita target di 261 sebelum nanti ini campur ya analisanya. Nanti yang full smart money concept kita coba. Dari sini berarti target SL di bawahnya sedikit, targetnya di 261. Oke, seperti itu. Nah, ini kita lihat. Nah, oke, TP. Nah, lalu bagaimana kalau smart money concept tanpa menggunakan candle break? Nah, kita turun ke time frame M15. Jadi banyak cara yang namanya konfirmasi itu bisa kita gunakan, bisa kita gabung-gabung ya kan. Nah, kalau kita menggunakan smart money concept di time frame M15 ini, nah, seperti ini. Coba saya hapus dulu yang ini. Ini saya hapus. Ini saya hapus dulu juga biar nggak ribet. Nah, di sini kalau melihat seperti ini, maka apa yang terjadi di sini, saya masih belum open posisi ya. Mungkin teman-teman yang agresif sudah open posisi ya dengan cara yang tadi. Kalau kita lihat di sini ini sudah ada yang namanya konfirmasi. Lalu bagaimana cara entry-nya? Nah, di sini sudah ada yang namanya change of character juga. Nah, ini saya ambil di sini. Oh, di sini ini sudah di break, ada change of character. Oke, kita hapus juga aja. Oke, nah, change of character. Nah, di sini bos. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa yang kita cari? Ya, order block lagi. Order block yang tentunya valid. Di manakah order block yang valid? Order block yang valid adalah order block yang menyisakan imbalance dan diikuti liquidity. Iya kan? Nah, jadi di mana? Oke. Kita lihat. Di sini ada order block. Ini. Cuman di sini nih sudah nggak fresh. Ingat, ini candle ini panjang sampai sana, dia sudah disentuh ini. Artinya nggak ada sisa imbalance di sini. Lalu yang ini sudah disentuh dan dia naik. Oke. Ini bukan. Jadi kalau di sini saya nggak kurang ini. Nah, kalau turun mana? Nah, saya melihat di sini ada di zone di sini. Ini ada extreme order block, di mana di sini pertama ya kan. Pertama di sini ada yang namanya trend line liquidity ya kan. Ini trend line liquidity.
ini adalah area jebakan. Artinya apa? Kemungkinan ada orang-orang yang menaruh buy, ya kan, buy di zone saat ini, di sini ini buy, kemudian SL-nya ditaruh di sini, atau ada orang yang pasang buy limit di trendline ini, padahal ini nanti akan dihajar. Nah, dan di sini juga ada kurang lebih ini ada equal low liquidity ya. Nah, ini di sini. Ini adalah equal low liquidity kurang lebih ya. Meskipun miring-miring, saya yakin teman-teman juga bisa lihat ya. Jadi oke, kalau seperti itu, dan di sini masih ada kemungkinan area yang dimanipulasi. Nah, ini. Lalu di mana order blocknya? Meskipun masih menyisakan, ini sebenarnya sedikit, namanya time frame, time frame kecil ya. Di sini ini adalah zone kita. Jadi ini malah risk rewardnya sangat bagus ya, kecil resikonya, low risk. Nah, oke, jadi kita akan mencoba order di situ. Ini pasang di sini. Target di mana? Nah, targetnya di mana? Kalau seperti ini apakah perlu menggunakan ini? Enggak. Jadi kita gunakan di area liquidity juga. Di mana liquidity-nya? Kita anggap bahwa nanti dia akan turun. Di sini akan ada liquidity trendline, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, berarti kita tarik ke atas sampai nyentuh trendline ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini targetnya, bahwa zone trendline ini kemungkinan juga akan dihajar nanti setelah turun dari bawah. Oke, kita coba lihat, kita pantau, kita besarin. Jadi yang namanya order block, tentu kita kalau mau open posisi, baik itu sell, buy, itu kan di order block ya, atau mungkin di area 50% imbalance ya kan, atau breaker block ya. Intinya itu dimanapun itu, yang jelas kalau kita menggunakan yang namanya order block, ini sudah naik duluan. Oke, sudah naik duluan. Apakah yang tadi itu valid? Masih valid teman-teman, masih valid. Saya yakin ini valid. Kenapa? Ini juga membuat zona jebakan lagi atau liquidity ya. Ini kita bisa ambil peluang sell ya, untuk scalping ya kan, scalping. Nah, kenapa? Nah, di sini ini zone ini atau trendline itu sudah di liquidity-nya, liquidity ini sudah diambil ya, sudah diambil. Dan sama ini ngambil ini. Nah, puncak ini terutama ya. Ini kan ada equal high di sini kan. Nah, ini kurang lebih di sini sudah diambil. Nah kan, nah terus bagaimana kita cara sellnya? Nah, ini coba kita perhatikan, di sini ada extreme order blocknya di sini. Oke, nah, dan di sini menyisakan yang namanya imbalance, dan di sini adalah peluang area jebakan atau liquidity-nya di sini. Artinya apa? Kita kalau mau sell ya di sini, kita ambil sell di sini, pasang di sini ya kan. Targetnya mana? Targetnya di liquidity ini kan. Ini kan area liquidity, nanti akan nyentuh sini ya, kita targetnya di sini aja. Oke, nah, oke. Nah, kita lihat apakah akan diambil.
Nah, ternyata enggak kesampaian, ternyata hanya mengambil liquidity imbalance saja guys. Tapi enggak apa-apa. Jelas ini sudah memanipulasi zona ini kan, zona garis ini, trendline ini. Dia sudah diambil liquidity-nya, ternyata cuma menyentuh yaitu di imbalance-nya saja. Mungkin di time frame M5-nya ya ada konfirmasinya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini kita geser yang ini. Kita masih punya peluang yang belum kecantol di sini. Di sini. Oke. Kita lihat apa, nggak kelihatan ya catnya. Oke, yang ini kita hapus saja biar nggak mengganggu. Nah, oke, kita lanjut. Apakah order kita akan diambil? Oke, sudah diambil. Apakah SL atau sesuai harapan dia akan naik ya kan? Oke, coba kita geser dulu. Oke, dia sudah mulai naik. Apakah bisa nyampe tujuan? Oke, TP guys. Jadi intinya seperti itu, dan ini sebenarnya adalah scalping juga ya, karena ya mainnya di time frame M15 nggak sampai H4 nya jauh-jauh. Artinya apa? Nggak menyampe ini ya, target kita nggak sampai ke swing high-nya tadi di H4. Nah, kita hanya bermain di wave-nya M15. Jadi mungkin itu aja ya sementara. Nanti kita akan coba lanjut lagi belajar ya kan. Intinya ketika kita mau open posisi menggunakan smart money concept yaitu di order block, nah kita memang harus multi time frame ya kan. Yang pertama kuncinya adalah sekali lagi ketika kita mau menentukan yang namanya order block, pastikan bahwa order block itu menyisakan imbalance dan diikuti area zona liquidity. Nah, itu sangat penting. Ketika order block itu menyisakan imbalance dan diikuti oleh liquidity, itu mempunyai probabilitas yang sangat tinggi. Syukur-syukur dia di extreme order block atau di optimal trade entry. Oke, seperti itu aja guys. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.